Blue Lock Chapter 355. Chapter dibuka dengan dimulainya pertandingan terakhir grup A. Pemenang dari pertarungan yang dipenuhi takdir ini akan melaju ke babak turnamen gugur. Seluruh dunia kini memusatkan perhatian pada laga panas yang akan menentukan nasib kedua tim. Jepang berhadapan dengan Inggris. Satu persatu pemain Jepang memasuki lapangan dengan tatapan penuh tekad. Di saat yang bersamaan, tim Inggris juga melangkah ke atas rumput hijau dengan ekspresi tenang dan penuh keyakinan. Di tengah langkahnya, Teddy terus menggumamkan kalimat yang sama, menganggap dirinya hanyalah boneka yang tidak berguna. Sementara itu, Isagi hanya memandangi sosok pria aneh tersebut tanpa mengalihkan pandangan. Namun perhatian Isagi segera terpecah ketika Agi menyapanya. Agi menunjuk wajahnya sendiri sambil bertanya, apakah Isagi masih mengingat dirinya. Ia mengingatkan bahwa mereka pernah saling berhadapan di Neo Egoist Liga. Isagi menjawab bahwa tentu saja ia mengenali pria bernama Agi itu. Baginya, orang-orang yang luar biasa tidak akan pernah mudah dilupakan. Mendengar jawaban tersebut, Agi bersama rekan-rekannya menatap Isagi dengan sorot mata dingin. Ia mengatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan bisa kembali bertemu dengan Isagi Yoichi. Kemudian ia mengajak Isagi membuktikan tim mana yang lebih gila, Inggris atau Jepang. Kening Agi berkerut saat ia menyebut pertandingan ini sebagai pertarungan estetika. Isagi sambil menyebut Agi sebagai dokter gila menerima tantangan itu tanpa sedikit pun ragu. Sorotan kemudian beralih ke pelatih tim Inggris. Pria tua itu tak lain adalah Fox. Melihat Ego Jinpachi berdiri hanya beberapa meter darinya, Fox memperkenalkan dirinya sebagai Zero to One. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan kembali bertemu Ego. Kali ini sebagai sesama pelatih yang saling berhadapan. Ego menanggapi dengan tenang bahwa ia juga tidak pernah membayangkan hal tersebut. Bahkan, menurutnya ia masih heran mengapa Inggris memilih mengangkat Fox sebagai pelatih mereka. Mendengar ucapan itu, Fox langsung tertawa lepas. Menurutnya Ego masih sama menyebalkan seperti dulu. Bahkan ia menganggap asosiasi sepak bola Jepang sudah kehilangan akal hingga memperkerjakan Ego Jinpachi. Dengan seringai penuh ejekan, Fox meminta Ego untuk tetap tenang. Sebab hari ini akan menjadi hari ketika ia menghancurkan fantasi sepak bola milik Ego yang menurutnya begitu bodoh. Ego tetap memasang ekspresi tenang. Ia mempersilahkan Fox membuktikan semua ucapannya. Baginya, inilah saat yang tepat untuk melihat filosofi sepak bola siapa yang pantas bertahan di era baru ini. Prit! Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Kick off resmi dimulai. Sentuhan pertama dari kaki Isagi langsung menggerakkan seluruh pemain Jepang. Mereka segera berlari mencari posisi terbaik masing-masing. Isagi memahami bahwa Karasu merupakan poros utama serangan tim Jepang. Sambil terus bergerak, matanya mengamati setiap rekan setimnya. Hiyori berada tepat di depannya, Zantetsu melesat di sisi kanan, sementara Yukimiya membuka ruang di sisi kiri. Keempat pemain itu akan membentuk pola berlian, sedangkan ujung tombak penyelesaian serangan berada di tangan Shido. Adapun tugas Isagi adalah mendukung rekan-rekannya, mengacaukan pertahanan lawan sekaligus membuat musuh kehilangan arah. Itulah bentuk dasar formasi yang telah disiapkan tim Jepang. Namun di atas semua itu, Isagi diberi kebebasan mutlak. Ia bebas melihat sistem permainan yang berpusat pada Karasu dan mencetak golnya sendiri. Itulah misi yang diberikan Ego Jinpachi kepadanya. Dari kaki Karasu, bola mulai mengalir perlahan berpindah dari satu pemain ke pemain lainnya. Kepala Isagi terus bekerja tanpa henti. Ia sadar bahwa permainan Jepang kini sepenuhnya berpusat pada Karasu. Jika ingin kembali menjadi nomor satu, ia harus menang dengan gol yang diciptakannya sendiri dan menunjukkan sosok Isagi Yoichi yang baru kepada seluruh tim demi mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Bola akhirnya mendarat di kaki Hiyori. Dalam sekejap, matanya menyapu seluruh lapangan, membaca setiap pergerakan pemain di sekitarnya. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, ia menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk menaikkan tempo permainan. Hiyori melepaskan umpan jauh dengan presisi sempurna. Bola meluncur deras menuju Zantetsu yang langsung mengendalikannya dengan kontrol pertama yang bersih. Tatapan Zantetsu berubah serius. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan Smash England Man, bersiap menerobos pertahanan lawan dengan kecepatan andalannya. Namun baru saja ia hendak melesat, seorang gelandang tengah Inggris tiba-tiba muncul menghadangnya. Pria itu adalah Niang. Dengan senyum penuh ejekan, Niang menyebut bahwa Zantetsu merupakan titik terlemah yang harus dihancurkan lebih dulu. Sambil terus menghalangi jalurnya, ia mengucapkan kalimat yang sama seperti rekan-rekannya, One to Infinity. Zantetsu sama sekali tidak terpancing. Dengan nada datar, ia hanya menyuruh Niang untuk menutup mulutnya. Saat Zantetsu mulai terpojok, Karasu akhirnya muncul dari sisi belakang sambil memanggil namanya dengan keras. Ia meminta bola segera dikembalikan.
Tanpa berpikir panjang, Zentetsu langsung mematuhi instruksi tersebut dan mengirimkan umpan balik kepada Karasu. Namun, 3 pemain Inggris ternyata telah membaca pola itu sejak awal. Sebelum bola sempat mencapai tujuannya, mereka bergerak serempak, menutup seluruh ruang gerak Karasu dari berbagai sisi tanpa memberikan sedikit pun celah. Karasu hanya bisa mendecakkan lidah penuh kesal. Ia langsung menyadari bahwa lawan mengetahui dirinya adalah fondasi permainan Jepang dan telah menyiapkan strategi khusus untuk mematikannya sejak menit pertama. Namun, Isagi Yoichi sudah selangkah lebih maju. Sejak awal ia telah membaca strategi yang telah disiapkan Inggris. Begitu celah kecil itu muncul, Isagi langsung melahapnya tanpa ragu. Ia memotong jalur umpan dan mengambil alih penguasaan bola sebelum pertahanan Inggris sempat bereaksi. Melihat aksi tersebut, Zentetsu langsung melontarkan pujian kepada Isagi. Akan tetapi, kesempatan itu hanya bertahan sesaat. Sebuah tackle tajam datang menyambar dan sukses menyapu bola dari kaki Isagi. Pelakunya adalah Teddy. Dengan tatapan kosong, Teddy mengatakan bahwa ia telah melihat seluruh pergerakan Isagi Yoichi. Isagi hanya tersenyum tipis. Ia justru memuji sang boneka tak berguna itu karena mampu membaca permainannya. Namun Teddy kembali mengucapkan kalimat yang sama, "One to infinity." Di saat yang sama, sebuah bayangan tiba-tiba melesat tinggi ke udara. Shido Ryusei muncul menyambut bola yang terlepas. Dengan penuh semangat, ia menyatakan bahwa kini giliran tokoh terakhir yang muncul pada babak pembuka, Grimpai Man. Melihat kemunculan pria gila itu, para pemain bertahan Inggris sama sekali tidak panik. Mereka tetap tenang dan langsung memasang badan untuk menghadangnya. Dang! Layaknya seorang kesatria bersirah yang mengangkat tameng besi, tembakan keras Shido berhasil diblok dengan sempurna. Bola memantul tinggi ke udara, gagal menembus pertahanan Inggris. Shido berseru keheranan. Baginya, para pemain Inggris benar-benar terasa seperti sebuah tembok raksasa yang mustahil ditembus. Di sisi lain, Karasu kembali mendecakkan lidah dengan kesal. Sementara itu, Isagi melakukan penilaian cepat terhadap lawannya. Kecepatan, pressing, duel fisik, blok pertahanan. Semua pemain yang menghadangnya memiliki kemampuan individu yang luar biasa. Namun lebih dari itu, seluruh tim bertahan dengan koordinasi yang nyaris sempurna. Seringai penuh ketertarikan pun perlahan muncul di wajah Isagi. Sesaat ia bertanya-tanya, apakah mereka adalah pasukan militer. Namun pikiran itu langsung ia bantah sendiri. Yang berdiri di hadapannya bukanlah pasukan perang, melainkan sepak bola ala tentara milik timnas U20 Inggris. Dari bangku pelatih, Fox hanya tersenyum tipis. Sekali lagi ia menyebut dirinya sebagai Zero to One. Sementara itu, Teddy menganggap ucapan tersebut sebagai sebuah perintah. Dengan tenang, ia menyampaikan bahwa tim Inggris akan menjadi One to Infinity.